Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Khalifah, CGP Angkatan 3 Kelompok 6 dari Kabupaten Jember. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang budaya positif yang saya terapkan di kelas saya untuk murid-murid saya. Sebelum melakukan aksi nyata, saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, alasan saya membuat rancangan ini adalah untuk membuat konsep kegiatan yang akan mempermudah saya dalam melakukan aksi nyata saya dalam modul ini. Tujuan pembuatan rancangan ini adalah agar kegiatan atau aksi yang saya lakukan dalam pengimplementasian modul 1.4 ini fokus dan sesuai dengan konsep yang telah dibuat serta hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Ukur dari aksi nyata saya adalah yang pertama, anak didik mampu memahami konsep budaya positif yang telah kita sampaikan. Yang kedua, anak didik mau menyepakati bersama dan mempraktekkan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, adanya keberhasilan proses pelaksanaan. Dan yang keempat, hasil yang diperoleh dari rancangan yang telah dibuat sesuai dengan harapan kita. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang aturan kelas di kelompok 4 dan keyakinan kelas di A4. Aturan yang di kelompok A4, yang pertama ini ada gambarnya apa ya? Ya, ada gambarnya anak yang menangis. Jadi, kalau di sekolah, aturannya kita hanya diantar oleh orang tua sampai di sekolah. Setelah itu ditinggal. Dan kalau di sekolah, tidak boleh mencari mama atau papa. Lalu di sini ada gambarnya apa? Mendengarkan Bu Guru. Iya, mendengarkan Bu Guru. Ketika Bu Guru memberikan penjelasan, anak-anak mendengarkan Bu Guru. Nah, lalu di sini ada gambarnya apa? Ada anak sedang coret-coret tembok. Boleh tidak? Boleh. Ya, jadi kita harus menjaga kelas dengan tidak mencoret-coret tembok. Lalu di sini ada anak menangis, kenapa ya? Karena dipukul kepalanya sama temannya. Jadi kita tidak boleh apa? Memukul temannya. Boleh. Lalu di sini ada apa? Nah, di sini anak Bu Guru beri kebebasan untuk bercerita, mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, anak-anak boleh. Nah, lalu di sini ada gambarnya apa? Buang sampah, pintar. Nah, jadi kita wajib membuang sampah di mana? Di tempatnya. Di tempatnya. Lalu di sini ada gambarnya apa? Angkat tangan. Iya, jadi kalau anak-anak ingin bertanya atau menjawab pertanyaan Bu Guru, lalu anak-anak apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Dan mau bertanya atau menjawab, angkat tangan. Oke, sepakat? Sepakat. Dari aturan yang sudah Bu Guru buat, anak-anak akan menghasilkan keyakinan kelas. Anak-anak, apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, mandiri. Ya, mandiri. Lalu yang kedua apa, Devan? Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Biar apa, Mbak Naya? Biar pintar. Lalu apa lagi? Yang ketiga, saling menyayangi. Saling menyayangi siapa, Radenta? Teman. Lalu yang keempat, saling menjaga. Iya, saling menjaga kebersihan apa? Kelas, pintar. Lalu yang kelima, kalau anak-anak sama Bu Guru diberi kebebasan untuk bercerita, lalu untuk angkat tangan, untuk menyampaikan jawaban
guru. Berarti anak-anak apa keyakinan yang kelima yang terakhir? Percaya? Iya, semua anak bebas percaya diri. Bilang lagi yang pertama apa, Rajenta? Kalau di sekolah nggak menangis berarti keyakinan kelasnya apa? Mandiri. Yang kedua? Mendengarkan guru biar pintar. Yang ketiga? Tidak boleh menendang. Iya, berarti keyakinan kelasnya saling saling menyayangi siapa, nak? Teman. Iya, yang keyakinan kelas yang ketiga saling menyayangi teman. Yang keempat, kalau misalkan tidak boleh belajar, berarti saling apa, Mbak Cece? Mbak Cece berangkat tangan. Apa yang keempat? Saling menjaga. Iya, saling menjaga kebersihan. Lalu yang terakhir, kalau sama guru boleh, anak-anak boleh bertanya, boleh bercerita. Berarti keyakinan kelasnya yang kelima apa? Percaya diri. Ya, pinter, percaya diri. Ya, yakin ya, diingat ya keyakinan kelasnya, oke? Oke, sekarang kalau oke, jempolnya diangkat semua tangan dua. Oke, sepakat? Keyakinan kelas yang telah dibuat dan sudah disepakati bersama, saya terapkan sebagai pembiasaan di kelas. Seperti contoh berikut. Dituang gelas. Ya, balapan bersih-bersih yang tadi jatuh-jatuh, Reman. Kelapa, gula, dan ubinya ya. Ya, pintar, hebat. Anak-anak, saya biasakan untuk berani tampil di depan teman-temannya untuk menceritakan pembelajaran yang telah dilakukan. Alhamdulillah, dari penerapan keyakinan kelas tersebut, beberapa murid saya ketika mengikuti lomba bercerita pada beberapa waktu yang lalu, mereka memperoleh juara. Dari hal positif yang saya peroleh dengan penerapan budaya positif di kelas, maka saya membagikan pengalaman saya tersebut kepada teman-teman sejawat saya. Minta waktunya sebentar, Bu Andi, menyampaikan berbagi budaya positif kepada teman-teman sejawat di TK Aba. Oke, monggo. Apa yang disampaikan, Bu? Yang disampaikan itu boleh saya izin untuk menjelaskannya sebentar, Bu Ani? Oh, boleh. Monggo. Nanti yang saya sampaikan itu tentang ini, Bu Ani. Budaya positif itu ada 5 poin. Disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol. Karena jika saya sudah menerapkan budaya positif, nanti saya sampaikan juga kepada teman-teman apa disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu tidak selalu berhubungan dengan hukuman, tetapi dengan memulai membuat dan menerapkan keyakinan kelas, maka akan terbentuk disiplin positif yang menjadi budaya positif. Kemudian nanti saya akan menyampaikan fungsi keyakinan kelas, Bani, karena sebelum tercapai budaya positif tersebut, saya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu, misalkan contohnya peraturan itu ketika kita ke sekolah harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan, apa tujuannya? Atau ketika pengendara motor harus menggunakan helm, apa tujuan diharuskan menggunakan helm? Jadi tujuannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan orang. Nah, nilai kesehatan dan keselamatan tersebut yang dimaksud keyakinan Bani. Jadi nanti saya membuat peraturan kelas, lalu kemudian dapat diambil keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah peraturan kelas di kelas saya, Bani. Dan nanti saya sampaikan juga ke teman-teman. Jadi peraturan kelasnya bagaimana,
peraturan kelas ini saya buat berdasarkan setelah saya mempelajari karakter anak-anak ketika pertama masuk. Ada yang menangis, kemudian ada yang coret-coret tembok, ada yang minta ditemani oleh orang tuanya. Lalu saya buat peraturan. Kemudian dari keyakinan tersebut, anak-anak yang pertama Buani tujuannya adalah anak-anak bisa tampil percaya diri dengan kalau misalkan ingin bertanya atau menjawab, anak-anak angkat tangan. Kemudian anak-anak saya beri kebebasan untuk menyampaikan apa yang akan diceritakan. Jadi jika saya sudah menciptakan kenyamanan di kelas, mereka akan nyaman dan tidak akan menangis ataupun minta ditemani orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak-anak mandiri. Jadi anak-anak di sekolah akhirnya tidak akan minta ditemani orang tua. Kemudian anak-anak saya beri kebebasan menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kemudian tujuan yang ketiga, bisa menjaga lingkungan kelas Bani. Jadi saya buat kesepakatan kelas kalau membuang sampah di mana. Kemudian karena kelasnya milik bersama, boleh tidak menggambar di tembok. Saya buat seperti itu. Dan untuk menata kembali peralatan yang sudah digunakan. Lalu yang keempat, semua anak mampu menyayangi dan menghargai guru dan teman-temannya. Jadi peraturannya ketika bu guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan, dan anak-anak saling menyayangi temannya, tidak boleh memukul, dan sebaiknya membantu temannya ketika membutuhkan bantuan. Nah, ini contoh dari disiplin budaya positif di kelas. Saya mengarahkan anak-anak untuk bercerita di depan teman-temannya. Jadi awalnya mengucapkan salam dulu, kemudian membuat mereka belajar tampil di depan. Memang pada awalnya mereka kesulitan, tapi setelah dibiasakan mereka tanpa saya arahkan sudah terbiasa. Nanti saya rencananya mau memberikan reward bintang Bani, karena mereka sudah bisa menjalankan keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan nanti ada yang melanggar, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kita bisa melakukan restitusi Bani. Restitusi Bani pernah mendengar restitusi? Belum. Ya, restitusi itu suatu cara yang menekankan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu sifatnya bukan menebus kesalahan, tapi mencari solusi. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi guru nanti ketika ada anak yang melanggar, kita tidak menghukum Bani, tetapi mencari bersama-sama kenapa alasan anak itu berbuat seperti itu. Terus kita ingatkan kembali dari keyakinan itu, apa yang kamu ingat yang sudah disepakati. Seperti itu Bani. Seperti itu ya. Jadi ya bagus ini Bu kalau disampaikan ke teman-teman sejawat, sehingga nanti kan bisa menularkan ke kelas-kelas yang lain. Terima kasih Bani. Jadi nanti ada tahapannya Bani. Restitusi ada 3. Jadi kita membuat 3 restitusi, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi manfaatnya kita melakukan restitusi itu nanti murid itu merasa lebih dihargai, kemudian lebih dekat dengan gurunya. Jadi mereka tidak merasa terlalu ditekan di sekolah. Seperti itu ya. Ya bagus sekali Bu Nur. Ini bisa untuk menularkan ke yang lainnya. Sehingga nanti teman-teman sejawat bisa Terima kasih Bani sudah mendengarkan paparan saya. Semoga saya bisa memberikan ilmu bermanfaat kepada teman-teman, kepada teman-teman sejawat di sahabat. Saya mohon diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Nur.
saya menyampaikan maksud dan tujuan penerapan budaya positif di kelas saya kepada kepala sekolah, maka saya mulai menyampaikan pengalaman saya kepada teman-teman sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada acara hari ini, di mana hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan TK. Pentingnya budaya positif. Dari budaya positif itu dibagi menjadi disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian memang posisi kontrol. Kemudian apa disiplin positif? Disiplin positif yaitu setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku murid kita akan menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah disiplin positif yang bisa. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Yaitu kita dengan memulai membuat keyakinan kelas kepada murid kita. Apa fungsi keyakinan kelas? Menurut dosen, suatu keyakinan dan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang pasti serangkaian peraturan. Pasti ibu akan bertanya, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Atau apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama pengertiannya atau berbeda? Jadi keyakinan kelas itu saya beri contoh ya, misalkan kita membuat peraturan, contohnya pengendara motor itu harus menggunakan helm. Nah, kemudian apa tujuannya kita harus menggunakan helm? Atau kita pada masa seperti ini harus sering cuci tangan atau menggunakan masker. Nah, kenapa tujuan kita menggunakan masker? Pasti jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi kesehatan dan keselamatan itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai keyakinan. Nah, ini keyakinan yang kelas yang saya buat adalah yang pertama mencoret-coret tembok. Jadi keyakinannya adalah karena kelas milik bersama dan harus dijaga kebersihannya bersama. Kemudian bahwa dengan tidak umum temannya, anak-anak akan memiliki banyak teman dan akan saling menyayangi sesama teman. Kemudian ada ini peraturannya. Jadi anak-anak itu setiap akan bertanya atau menjawab materi dari guru diharuskan mengangkat tangannya. Jadi keyakinan kelasnya anak-anak akan bisa lebih percaya diri, tampil percaya diri dan bisa mengembangkan kemampuan bahasanya. Jadi kenapa kemarin itu saya membiasakan di kelas setiap ada selesai materi pembelajaran yang saya sampaikan, anak-anak akan saya beri kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Makanya kemarin kenapa ketika mengikuti lomba bercerita mereka sudah terbiasa karena di dalam kelas sudah terbiasa menyampaikan materi di depan teman-temannya. Bagaimana cara kita apabila ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat? Jadi apabila ada anak yang melanggar, kita bisa melakukan membuat restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu suatu cara yang menekankan disiplin positif pada murid atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Lalu sifat restitusi itu adalah restitusi fokus pada solusi, bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Lalu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi bersifat penguatan dan cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dalam menerapkan restitusi kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari caranya terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan restitusi, kita akan mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar dari pelanggaran tersebut bisa terjadi. Jadi kita setelah melakukan restitusi kita bisa paham kenapa anak itu bisa melanggar dari aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita dengan menggunakan restitusi bisa mengetahui sebab anak itu melakukan
suatu kesalahan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Anak akan melakukan pelanggaran karena pemenuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan pikiran. Yang keempat, kebutuhan akan merasa senang. Yang kelima, kebutuhan akan bertahan hidup. Lalu, posisi kontrol. Posisi kontrol itu suatu model disiplin yang berpusat pada murid dengan melakukan pendekatan restitusi. Posisi kontrol terdiri dari 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dalam lingkungan TK, kita sebaiknya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang poin-poin dari budaya positif dan penerapannya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Saya belum. Ya, baiklah. Saya mau menanyakan bagaimana penjelasan tentang 3 langkah yang dilakukan dalam restitusi. Jadi tadi restitusi itu terdiri dari 3 langkah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika anak melakukan kesalahan, kita akan menanyakan, oke, kamu hari ini melakukan pelanggaran. Pada dasarnya kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Jadi itu menstabilkan identitas. Kita tidak langsung memarahi, tapi mendekati anak dengan mengeluarkan kata-kata yang lebih seperti teman, jadi tidak menjudge. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, makanya itu kita dari validasi tindakan yang salah itu kita bisa mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu yakini? Apa yang sudah kita sepakati di kelas? Misalkan ada anak yang coret-coret, apa keyakinan kelas? Tidak boleh mencoret-coret di guru karena kelasnya milik bersama, jadi harus dijaga. Atau orang tua guru karena di sekolah kita harus belajar bersama teman. Gitu. Itu mungkin dari saya. Caranya kita melakukan segitiga restitusi. Kemudian, terima kasih Bu Elo. Ya, Bu Renzi. Yang ingin saya tanyakan, Bu Nur, bagaimana contoh posisi kontrol guru sebagai manajer? Posisi kontrol guru sebagai manajer itu adalah kita memposisikan kita sebagai teman yang memanajer atau mengontrol bagaimana mereka bisa melakukan dari kesalahan juga menjadi kebaikan. Misalkan, mengapa kamu mencoret-coret tembok? Nah, mungkin dia akan bertanya, karena aku suka. Nah, kemudian kamu sudah tahu keyakinannya. Kalau misalkan menggambar harusnya di mana? Di kertas. Lalu kenapa? Karena aku biasanya kalau di rumah mencoret-coret tembok. Jadi kita kembalikan lagi. Nah, kalau misalkan di rumah boleh, tapi kalau di sekolah ini kan kelasnya milik bersama, bukan miliknya dirimu saja. Jadi kita mengontrol mereka, memanajer mereka bagaimana merubah mindset mereka bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang benar, dirubah bahwa kesalahan pelanggaran itu bukan sesuatu yang benar. Jadi kita memanajer mereka menjadi lebih baik. Itu dulu. Terima kasih Bu Ren. Apa ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan, semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.